Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya selamat datang kembali di channel YouTube saya yang sederhana ini. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan masih berhubungan dengan materi kuliah, yaitu materi kuliah statistika dan probabilitas. Di sini pun saya tidak sendiri kali ini. Saya bersama dua rekan saya yang nanti akan saya perkenalkan. Untuk apa yang kita sampaikan hari ini ialah statistika. Di sini saya mendapatkan tugas kuliah, mendapat jadi kelompok 2. Untuk kelompok ini terdiri dari teman saya. Yang pertama ialah Fajar Sidik. Mas Fajar, bisa dilihatkan mukanya? Sapa sedikit Mas Fajar. Nah, itu dia Mas Fajar. Untuk selanjutnya Mas Fahroji. Nah, Ya, itu Mas saya sendiri. Fahroji. Nah, yang ketiga saya sendiri, Munti Parsiawan. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu statistika. Ayo, apa statistika? Untuk statistika itu sendiri ialah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merancang, mengumpulkan, mendeskripsikan, menganalisis kesimpulan, dan singkatnya statistika itu adalah ilmu yang mempelajari data. Terus apa yang dimaksud dengan statistik? Ada statistika, ada statistik. Statistik yaitu merupakan kumpulan data, bilangan atau non-bilangan yang disajikan sedemikian rupa, biasanya dalam bentuk tabel atau grafik yang menggambarkan suatu persoalan atau keadaan. Itu perbedaannya statistik dengan statistika. Jadi kalau statistika itu ada ilmunya, statistik adalah datanya. Nah, di dalam statistika kita mengenal namanya populasi dan juga sampel. Nah, untuk populasi dilambangkan dengan huruf N besar, dia adalah sekumpulan dari item yang akan kita teliti. Sedangkan untuk sampel, sampel adalah yang dilambangkan dengan huruf N kecil, ia adalah bagian dari populasi. Jadi kalau kita bisa sebutkan, jadi untuk populasi itulah sekumpulan besar data yang kita akan teliti. Untuk sampel itu sebagian kecil atau sampelnya atau contohnya dari data-data yang akan kita teliti. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis statistika. Untuk di sini ada dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif ialah yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, pengukuran rata-rata, pengukuran penempatan, median, kuartil, desil, persentil, penyimpangan, range, rentangan, kuartil, simpangan baku, yang nanti kita akan bahas di selanjutnya. Sedangkan untuk statistika inferensial ialah statistika dalam arti luas, disebut juga dengan statistika inferensial atau statistika probabilitas. Ialah suatu alat pengumpulan data, pengolahan data, menarik kesimpulan, atau statistika yang digunakan menganalisis data sampel yang hasilnya dimanfaatkan untuk populasi. Terus dalam statistika ini tahapannya apa aja sih? Yang pertama, ada tahapan mengidentifikasi masalah atau peluang. Yang kedua, mengumpulkan fakta yang tersedia. Yang ketiga, mengumpulkan data orisinil yang baru. Yang keempat, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan data. Yang kelima, menganalisis data. Yang selanjutnya, yang keenam, menyajikan data. Ya, ini adalah beberapa tahapan dalam kegiatan statistika. Nah, selanjutnya materi-materi apa aja sih yang akan ada di statistika ini? Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya. Kepada Mas Fahroji, bisa menjelaskan? Silakan, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Monti. Selanjutnya kita akan menjelaskan kelanjutan dari statistika.
Nah, di sini ada namanya kuartil. Kuartil, ya kan? Jadi kuartil itu terjadi menjadi 3 bagian ini. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Nih, di sini ada yang dari kuartil yang pertama itu 25%. Kemudian yang kuartil ketiga sama juga 25%. Jadi semuanya itu hampir sama. Sedangkan di bawahnya ini ada beberapa populasi atau angka yang kuartil pertama itu 3, kuartil kedua 6, kuartil ketiga 8. Dan ini terdiri dari angkanya yaitu 22, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9. Kemudian kuartil bawah Q1 adalah seperempat N tambah 1. Kemudian kuartil tengah yaitu angka 6 tadi itu ya. Kuartil tengah Q2 sama dengan setengah N tambah 1. Kemudian kuartil atas Q3 3/4 N tambah 1. Nah, di sini terdapat contoh-contohnya ya. Terdapat sejumlah data pengujian terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Sedangkan yang dicari, carikan nilai kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Yang langkah pertama, urutkan data menjadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini diurutkan dari angka yang terkecil sampai dengan angka yang terbesar. Kemudian langkah kedua, cari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Ya, seperti itu. Jadi kuartil pertama sama dengan 1/4 7 tambah 1. Kuartil pertama 1/4 dibagi 8. Jadi hasilnya kuartil pertama adalah 2. Berarti kuartil pertama berada di posisi 2 yaitu angka 4. Itu ya, angka 4. Kemudian kuartil kedua adalah setengah N tambah 1. Setengah berarti 7 ditambah 1. 7 dalam kurung 7 tambah 1. Artian setengah yang tadi kita jumlahkan 8, jadi setengah dibagi 8. Maksud saya 8 dibagi setengah, hasilnya 4. Berarti kuartil kedua berada di posisi 4 yaitu angka 5. Kuartil ketiga 3/4 dibagi dalam kurung N tambah 1. 3/4 dalam kurung 7. Tadi hasil 7 ditambah 1 yaitu 8. Kemudian dibagi 3/4 dan hasil kuartil ketiga adalah 6. Berarti kuartil ketiga berada di posisi 6 yaitu angka 7. Oke, lanjut. Nih ada contoh kedua yaitu hitunglah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data berikut ini. Yaitu sajiannya ini 1, 3, 5, 4, 3, 6, 7, 6. Nah, langkah pertama, urutkan data menjadi yaitu angka yang paling terkecil menuju angka yang terbesar. Jadi 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Langkah kedua, cari kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil 3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Nah, contohnya ini begini caranya, teman-teman. Kuartil pertama 1/4 dibagi N tambah 1. Itu rumusnya. Kuartil pertama 1/4 dibagi 8 tambah 1. 8 tambah 1 hasilnya 9. Kemudian dibagi 1/4 sama dengan kuartilnya adalah 2,25. Posisi di antara 2 dan 3. Karena berada di antara 2 dan 3, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 2 dan 3 tersebut, yaitu 3 tambah 3 dibagi 2 adalah 3. Kemudian kuartil kedua
setengah dibagi N tambah 1. Itu rumusnya. Kuartil kedua, setengah dalam kurung 8 tambah 1. Hasilnya 9, kemudian dibagi setengah. Hasilnya 4,5. Nah, posisi di antara 4 dan 5. Karena berada di antara 5 dan 6, karena di antara 5 dan 6, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 5 dan 6 tersebut. Yaitu 4 tambah 5, hasilnya 9. Kemudian dibagi 2, hasilnya 4,5. Nah, seperti itu kuartil yang kedua. Kemudian kuartil yang ketiga, sama cara yang tadi, cara yang 1 dan 2, 3/4. Nah, dalam kurung 8 tambah 9, 8 tambah 1, hasilnya 9. Kemudian dibagi 3/4, dan hasilnya 6,75. Posisi di antara 6 dan 7. Karena berada di antara 6 dan 7, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka berada di posisi 6 dan 7 tersebut, yaitu 6 tambah 6 dibagi 2. Nah, ini 6 tambah 6 hasilnya 12, kemudian dibagi 2, hasilnya 6. Seperti itu caranya, teman-teman. Oke. Nah, cara mencari kuartil data kelompok. Data kelompok adalah data yang diklasifikasikan berdasar kelompok pengukuran atau kategori yang sama dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel ataupun histogram. Untuk mencari kuartil data kelompok, kita perlu mengetahui rumus kuartil data kelompok ini. Nah, dalam ini rumusnya seperti ini. Jika sama dengan B1 ditambah KN per 4 dikurang CFB per FQ dikali I. Jadi Kika ini apa namanya, rinciannya kuartil ke K. B1 batas bawah nyata kelas yang mengandung Kika. CFB frekuensi kumulatif di bawah kelas yang berisi Kika. FQ frekuensi kelas yang mengandung Kika. I interval kelas. K 1, 2, dan 3. Kuartil yang ingin dicari. N banyaknya observasi. Nah, ini kemudian ragam atau varian. Dalam teori probabilitas dan statistika, varians yaitu dari bahasa Inggris, variance, atau ragam suatu perubahan acak atau distributif. Probabilitas adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebut. Nah, di sini keterangannya itu N, XI, X. N itu artinya jumlah seluruh frekuensi, XI nilai datum, KI, X rataan, yaitu rata-rata. Variasi atau ragam, data tunggal itu rumusnya S pangkat 2 sama dengan 1/N I dalam kurung X I dikurang X rataan pangkat 2. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Fajar. Untuk itu Mas Fajar bisa menjelaskannya. Mas Fajar untuk melanjutkan. Oke, baik. Baik, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi min adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Keterangannya adalah, ini untuk rumusnya ya. Untuk rumusnya bisa dilihat di slide berikut, di mana SR sama dengan 1/N sigma, di mana X1 dikurang X uner ya. Keterangannya adalah N itu merupakan jumlah seluruh frekuensi, dan XI
sama dengan nilai datum kesekian. Dan X uner atau negasi X adalah rata-ratanya. Berikutnya kita akan bahas tentang simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran sebaran statistik nilai yang menggambarkan rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data yang diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Nilai simpangan digunakan untuk membandingkan suatu kumpulan data dengan kumpulan data yang lain. Berikut ini rumus dari simpangan baku yang bisa dilihat di slide, di mana S adalah besarannya sama dengan kuadrat dari akar dari kuadrat simpangan baku, atau sama dengan akar dari 1/n sigma n dalam kurung XI dikurang X uner yang dikuadratkan. N itu adalah jumlah seluruh frekuensi, di mana XI adalah nilai datum yang kesekian, dan X negasi X adalah rata-rata. Berikutnya, kita membahas tentang uji Z, yakni uji hipotesis rata-rata satu populasi. Uji Z rata-rata satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama atau lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian, sampel yang digunakan haruslah sampel acak yang sederhana. Variasi populasinya juga diketahui. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran sampel cukup besar. Biasanya ukuran sampel yang digunakan itu lebih dari 30. Berikutnya, uji Z itu ada prosedurnya yang terdiri dari 5, yakni pertama hipotesis, kemudian tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi, ketiga statistik uji, keempat titik kritis, dan yang kelima adalah keputusan. Kemudian analisis perbandingan. Analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan rata-rata antara 2 atau lebih kelompok sampel data. Dengan asumsi mendasar dalam analisis perbandingan adalah bahwa variabel data yang akan dibandingkan harus mengikuti distribusi normal. Asumsi lainnya yang harus dipenuhi dalam analisis perbandingan adalah ANOVA. ANOVA adalah analysis of variance, yakni homogenitas variance. Dilakukan melalui uji Levens homogeneity of variance test. Langkah pertamanya untuk menguji perbandingan yaitu dengan mengumpulkan sampel dari setiap objek per kelompok variabel. Pengukuran bersifat kuantitatif atau minimum berskala interval. Kemudian ada yang disebut dengan statistik uji T dan analisis variance ANOVA. Statistik uji T dan ANOVA digunakan sebagai statistik uji untuk perbandingan 2 atau lebih kelompok sampel data. Unit T digunakan untuk membandingkan 2 sampel yang akan dibandingkan. Sedangkan ANOVA digunakan untuk perbandingan lebih dari 2 kelompok sampel data, maka digunakan analisis variance. Berikutnya ada 5 bagian utama untuk analisis perbandingan rata-rata pada compare means di aplikasi SPSS, yakni perbandingan rata-rata atau mean. Perbandingan rata-rata digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata dan standar deviasi antara 2 kelompok data. Yang kedua adalah analisis chi-square. Analisis ini digunakan untuk membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi ekspektasi
ke dalam masing-masing kategori. Apakah semua kategori mempunyai proporsi nilai yang sama atau tidak. Kemudian yang ketiga, one sample t-test. One sample t-test digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata dari kelompok sampel data dengan nilai rata-rata tertentu. Kemudian independent sample test. Independent sample t-test digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel data dan kedua kelompok sampel tersebut bersifat independen atau bebas. Berikutnya, paired sample t-test. Sampel t-test digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel dan kedua kelompok sampel ini saling berhubungan. Yang terakhir adalah one-way ANOVA. One-way ANOVA digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata antara dua atau lebih kelompok data. Dalam uji ini diperlukan asumsi distribusi normal dan homogenitas varians antara kelompok sampel. Kemudian ada analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi biasa disebut dengan UNREG. Analisis jenis ini merupakan metode untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Tak hanya itu, analisis regresi juga digunakan untuk memprediksi ketergantungan sebuah variabel dengan menggunakan variabel bebas. Analisis korelasi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel terikat dengan variabel bebas. Jika dalam pengaplikasian metode tersebut ditemukan pengaruh, maka perubahan yang terjadi pada variabel X mengakibatkan perubahan juga pada variabel Y atau variabel lainnya. Tujuan analisis regresi dan korelasi, yakni untuk memperoleh sebuah persamaan garis yang digunakan dalam menunjukkan persamaan hubungan antara kedua variabel. Persamaan garis yang akan diperoleh dengan analisis regresi disebut dengan persamaan regresi. Untuk mentaksir nilai yang terdapat pada variabel terikat atau Y berdasarkan nilai pada variabel bebas yakni X yang sudah diketahui lebih dulu. Penaksiran yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah penaksiran yang bersifat deterministik atau pasti. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dan juga perubahan yang ada pada semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis regresi yakni regresi linear sederhana, regresi linear berganda. Regresi linear sederhana disebut juga linear regression. Analisis regresi ini merupakan sebuah metode statistik yang berfungsi untuk menguji tingkat hubungan sebab akibat dari dua variabel yang diteliti. Regresi nilai berganda, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih, yang disebut juga dengan variabel independen dan dependen. Metode ini berfungsi untuk mengetahui arah hubungan antara kedua variabel. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang bersifat negatif atau positif. Sedangkan data yang digunakan pada analisis regresi linear berganda ini biasanya adalah data yang berskala interval atau rasio. Korelasi pun juga memiliki jenis-jenisnya, yakni ada korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Korelasi sederhana adalah teknik statistik yang fungsinya sebagai pengukur kekuatan hubungan dua variabel. Hasil yang diperoleh adalah hasil yang bersifat kuantitatif atau numerik. Kekuatan hubungan yang dimaksud adalah pada penjelasan ini adalah erat tidaknya hubungan antara kedua variabel yang sedang diuji. Kemudian korelasi parsial merupakan jenis korelasi yang digunakan sebagai metode pengukuran tentang keeratan suatu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Tujuannya dilakukan dengan cara mengontrol salah satu variabel. Kemudian korelasi ganda. Korelasi ganda merupakan jenis korelasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat
hubungan pada variabel. Namun variabel tersebut berjumlah 3 bahkan lebih. Variabel ini dalam penjelasan tersebut adalah variabel independen dengan jumlah 2 dan variabel independen dengan jumlah 1. Korelasi ganda juga merupakan suatu nilai yang memberikan pengetahuan tentang kekuatan dari pengaruh atau hubungan dari 2 variabel atau lebih. Hal tersebut dapat diketahui dengan pengukuran yang dilakukan secara bersamaan pada semua variabel. Analisa regresi korelasi merupakan satu hal yang penting diketahui ya, dan sering digunakan oleh para peneliti. Dengan pemahaman tersebut, para peneliti dapat menilai kekuatan hubungan dari 2 variabel dalam sebuah penelitian yang mereka lakukan. Demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Munti sebagai host. Ya, terima kasih untuk Mas Fahroji dengan Mas Fajar Sidik. Nah, itu yang dapat kami sampaikan dalam video ini, beberapa materi yang ada untuk statistika. Sebenarnya masih banyak lagi untuk materi-materi dalam statistika. Untuk lebih detailnya lagi masih banyak lagi yang akan kita pelajari. Untuk sementara yang dapat kami sampaikan ya demikian. Mungkin Mas Oji atau Mas Fajar ada yang mau ditambahkan untuk terakhir? Saya rasa sudah cukup, Mas. Sudah bagus. Oke, ya. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Ya, semoga sedikit dari kami ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi khususnya dan umumnya untuk semua yang menonton video ini. Kami juga memohon maaf apabila ada rumus-rumus atau kata-kata atau penyebutan yang kurang tepat atau salah. Mohon dikoreksi untuk yang menonton, khususnya untuk dosen kami, Ibu Siti Mamuda. Mohon dikoreksi untuk video dan materinya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan mohon untuk diperbaiki ke depannya untuk penyampaian dari kami. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih yang sudah menonton sekali lagi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.